Jelang Timnas Indonesia versus Yaman U20 bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Timnas Indonesia kemarin berhasil memenangkan pertandingan kedua 3-1. Ini modal yang sangat berharga untuk Timnas Indonesia. Untuk sementara ini, Timnas Indonesia menepati puncak klasemen di grup F kualifikasi Piala Asia. Terakhir, Timnas Indonesia akan menghadapi Yaman, lawan sesungguhnya. Ini merupakan sebagai final di grup F ini karena perebutan posisi pertama dan juga posisi kedua. Indra Sapri sudah mengatakan plan A adalah memenangkan pertandingan, dan plan B seburuk-buruknya Timnas Indonesia meraih hasil imbang berapapun skornya, Timnas Indonesia akan tetap lolos ke Piala Asia. Jadi patut diwaspadai adalah perbedaan antara Timnas Indonesia dan juga Timnas Yaman itu sangat mencolok. Saya sudah melihat pertandingannya melalui rekaman, walaupun melalui rekaman itu perbedaannya adalah Timnas Indonesia bermain lebih kolektif, bermain secara bersama, bermain tim. Sedangkan pemain-pemain Yaman itu bermain secara individual, karena memang saya lihat pemain-pemain Yaman ini memiliki skill yang sangat bagus ya. Mungkin seperti rata-rata pemain Arab lah, memiliki skill ngeyel, ngotot, dan sulit diredam. Tapi di sini justru positifnya buat Timnas Indonesia, karena Timnas Indonesia pemain belakangnya menurut saya kurang memiliki kecepatan. Itu sangat terlihat pada saat melawan Timor Leste beberapa kali. Timnas Indonesia lini belakang kecolongan, kalah sprint oleh pemain-pemain cepat Timor Leste. Ini patut diwaspadai karena Yaman pun seperti itu permainannya. Tapi dibandingkan dengan Timor Leste, Yaman lebih menggigit karena mungkin secara postur juga lebih imbang lah dengan Timnas Indonesia, dan kecerdasan bermainnya juga berbeda. Jadi ini patut diwaspadai. Saya kemarin melihat Mesaal ya beberapa kali tertinggal sprint. Mesaal ini kalau misalkan duel 1 lawan 1, saya tidak meragukan lagi kemampuannya. Tapi kalau misalkan beradu sprint, ini sangat mengkhawatirkan buat Timnas Indonesia. Karena gol yang kemarin didapat oleh Timnas Indonesia atau kemasukan Timnas Indonesia melawan Timor Leste itu karena serangan balik counter attack yang sangat cepat, dilakukan sprint. Kemudian 1 lawan 1 antara pemain Timor Leste dan juga siapa kemarin back Timnas Indonesia itu akhirnya terjadi gol. Jadi patut diwaspadai kecepatan sayap pemain Yaman. Jika ini sudah bisa teratasi, maka peluang besar Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut. Jadi kalau menurut saya sudah tidak ada lagi, kalau misalkan saya sebagai Indra Sapri, pasti saya akan menginstruksikan kepada pemain habis-habisan di partai ini, karena ini penentuan untuk lolos ke Piala Asia. Kita tahu di grup lain negara tetangga juga sudah tidak lolos. Kemudian Thailand juga kabarnya sulit karena pertandingan terakhir akan melawan tim kuat. Dan malah Kamboja yang menempati peringkat kedua terbaik. Jadi jika Timnas Indonesia tidak lolos, maka ini sangat berbahaya buat Asia Tenggara, memiliki wakil yang sangat sedikit nanti di Piala Asia. Jadi Timnas Indonesia wajib menang melawan Yaman, yang seperti dikatakan Coach Indra Sapri, minimal plan A kita memenangkan pertandingan, karena kita tuan rumah, pasti akan didukung oleh ribuan supporter yang akan semakin bertambah, karena di pertandingan pertama dan pertandingan kedua itu sudah semakin bertambah, dan saya yakin di pertandingan ketiga nanti juga akan semakin bertambah supporter Timnas Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang harus ditakutkan. Kita sebagai tuan rumah harus meraih 3 poin guna memastikan kita lolos ke Piala Asia U20 secara otomatis di Cina nanti. Jadi menurut saya itu semoga Timnas Indonesia bermain kompak, dan James Revan semoga bisa mencetak gol lagi karena rekornya sangat bagus. Kalau tidak salah itu 11 kali bertanding sudah mencetak 7 gol buat Timnas Indonesia U20. Bahkan ada kabar bisa saja James Revan ini dipromosikan ke senior untuk menggantikan Rafael Struijk. Jadi cukup sekian membahas tentang jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Yaman U20 di kualifikasi Piala Asia. Salam Timnas Indonesia.